Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Pisces, selamat datang di channel saya. Kita mulai ya, ini adalah energi untuk Desember 2022. Saya punya 3 energi untuk kamu yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita mulai dengan yang pertama ya. Kartu yang keluar adalah King of Cups, Two of Pentacles, Ten of Wands, dengan klarifikasi The Magician, dan Page of Pentacles. King of Cups ini energi kamu yang saya rasakan. Terlepas kamu cewek atau cowok. Sedangkan Page of Pentacles di bawah, energi orang lain. Tapi deket sama kamu. Atau hubungannya tuh erat sama kamu. Bisa keluarga, bisa saudara, bisa pasangan, bisa anak. Pokoknya deket lah. Energinya dia tuh deket sama kamu gitu loh. Di sini, di Desember ini, kamu dilihat oleh orang-orang sekitar kamu sebagai raja atau pemimpin, ya kan? King of Cups kan. Pemimpin yang melindungi, merawat, menyayangi gitu kan, karena penuh dengan perasaan cinta. Selain itu juga kamu dianggap sebagai seseorang yang mampu atau mumpuni atau bisa apa aja, dengan The Magician di bawahnya sebagai klarifikasi. Jadi kayak orang-orang di sekitar kamu atau satu orang di sekitar kamu, si Page of Pentacles ini, kemungkinan di Desember akan meminta tolong kepada kamu, mengharapkan pertolongan kamu. Karena dia keluar sebagai Pentacles, yang saya rasakan mungkin ada hubungannya dengan uang. Jadi contohnya gini, setelah King of Cups kan ada Two of Pentacles kan, dimana di sini yang saya rasakan tuh ada bentrok kepentingan. Jadi misalnya di bulan Desember Pisces udah janji sama diri sendiri, pokoknya Desember ini gue harus bisa beli barang yang gue mau dari 6 bulan lalu. Misalnya kamu udah nabung selama 6 bulan sebelumnya untuk membeli laptop baru. Contoh aja deh. Contohnya tuh kamu punya kepentingan untuk punya laptop baru dan kamu udah nabung selama 6 bulan sebelumnya. Kamu udah janji sama diri kamu, gue mau beli laptop ini di Desember gitu loh. Tapi ada bentrok kepentingan antara uang itu kamu belikan laptop atau untuk membantu si Page of Pentacles ini. Karena kartu yang terakhir di sini yang paling yang nomor 3 di atas ini kan Ten of Wands kan, energi kebebanan, keberatan kan. Jadi yang saya rasakan apapun bentuknya pertolongan yang akan kamu keluarkan untuk orang tersebut, untuk si Page of Pentacles ini, itu bukan sesuatu yang ringan. Jadi kalau misalnya uang, ya bisa jadi uang yang udah kamu sisihkan untuk membeli laptop, kepentingan kamu, itu bisa-bisa tergerus untuk kepentingannya si Page of Pentacles ini. Karena dia melihat kamu sebagai seseorang yang mampu, yang bisa membantu dia, yang bisa menolong dia gitu loh. Tapi buat kamu mungkin bukannya kamu gak bisa bantu dia, tapi kamu udah punya kepentingan sendiri kan. Kamu udah punya janji sendiri atau udah punya rencana sendiri. Kalau kamu bantu dia juga, udah otomatis untuk beli laptop jadi berkurang. Kamu jadi gak bisa beli laptop di Desember ini. Makanya ada Ten of Wands, energi yang kebebanan, yang keberatan. Contohnya tuh kayak gitu. Tapi mungkin bisa jadi juga bukan soal uang. Bisa juga orang ini, si Page of Pentacles ini membutuhkan pertolongan fisik dari kamu.
Misalnya, kamu di suatu hari di bulan Desember kamu udah janji bantuin atau udah janji misalnya pergi liburan di Desember kan banyak liburnya kan karena ada Natalan, ada tahun baru kan. Jadi di Desember tuh kamu udah janji sama keluarga kamu, ayo kita pergi liburan ya gitu. Tiba-tiba si Page of Pentacles ini membutuhkan bantuan kamu secara fisik. Mungkin dia mau pindah rumah, mungkin dia mau ada acara pesta apa, terus dia butuh bantuan kamu di pesta tersebut, menyusun acara atau segala macam, membutuhkan kamu berada di pesta itu gitu loh. Jadi itu kan secara fisik kan. Dengan keluarnya Ten of Wands, ya itu otomatis ya kamu kecapean, kebebanan, keberatan. Karena di satu sisi kamu udah janji liburan atau kamu sudah punya rencana untuk liburan, terus kamu juga harus bisa membagi diri kamu untuk menyukseskan pestanya si Page of Pentacles. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi intinya adalah energi yang pertama ini, Pisces mungkin akan menemukan kejadian yang membuat kamu jadi bentrok gitu loh, kepentingan kamu antara kamu dengan orang lain. Dan orang lain di sini yang saya rasakan deket sama kamu, makanya kayak kamu nggak bisa menolak gitu loh. Kamu nggak bisa menghindar karena hubungannya dia sama kamu tuh cukup erat yang saya rasakan. Jadi ya siap-siap aja Pisces, oke? So, sekarang kita lihat energi yang kedua ya. Kartu yang keluar adalah Judgment, Ace of Swords dengan klarifikasi The Star. Nah, kalau yang ini kayak ada masalah, bukan masalah mungkin ya, atau ada masalah lah. Ada masalah lama yang timbul kembali, yang bangkit kembali, tapi dengan informasi yang baru, informasi yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Di Desember kamu akan tahu. Di Desember akhirnya semuanya ngeklik, akhirnya semuanya jadi jelas gitu loh. Jadi mungkin masalah yang lama tersebut, yang kamu pikir udah kamu kubur, kamu pikir udah selesai, udah beres, sebenarnya tuh masih ada bolong-bolong yang, hal-hal bolong yang kamu nggak yakin atau nggak tahu atau nggak jelas gitu loh. Dan itu sebenarnya menjadi momok untuk kamu. Kamu nggak bisa sembuh dari hal-hal tersebut, dari masa lalu tersebut, dari masalah itu. Karena ada hal-hal yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Tapi di Desember ini kamu akan tahu. Dengan adanya Ace of Swords, masalah lama tersebut yang sekarang bangkit lagi, yang akan bangkit lagi di Desember, itu memiliki informasi baru yang akhirnya bikin kamu, oh jadi begitu, oh jadi itu, gitu loh. Jadi yang tadinya bolong-bolong, yang tadinya kamu nggak jelas, akhirnya jadi jelas semuanya. Akhirnya jadi ketahuan semuanya. Dan dengan klarifikasi The Star, informasi ini informasi bagus, ini kayak berita baik gitu loh. Akhirnya kamu jadi bisa legowo, akhirnya kamu jadi bisa ikhlas, akhirnya kamu jadi bisa melepaskan diri dari sakit hati kamu. Kayak gitu contohnya. Mungkin kalau masuk ke dalam kasus tuh seperti apa ya? Misalnya kamu di ghosting, pokoknya kamu tadinya deket sama seseorang, terus tiba-tiba dia ghosting kamu, dia tahu jadi hantu aja, hilang, nggak ada kabarnya, nggak jelas gitu loh. Udah lama kejadiannya. Sekarang kamu mungkin, atau saat kamu menonton video ini, kamu mungkin udah merasa, udahlah lupain aja tuh orang, ngilang gitu aja, nggak ada sopan santunnya gitu kan. Kamu pikir kamu udah sembuh, padahal sebenarnya belum. Karena kan ada hal-hal yang kamu nggak tahu kan, nggak jelas kan. Kenapa kok dia ghosting gue? Maksudnya masih ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kamu. Kenapa dia ghosting gue? Apa salah gue? Apa kurangnya gue gitu kan? Kamu belum bisa sembuh total dari hal tersebut, dari ghostingnya dia. Nah di Desember ini ada kemungkinan dia balik lagi memberikan penjelasan, memberikan closure, penutupan, atau memberikan informasi kenapa dia ghosting kamu kemarin. Mungkin sesuatu yang nggak bikin dia harus cabut. Misalnya orang tuanya sakit di kampung.
2, misalnya mungkin dia masuk penjara. Kan kalau masuk penjara kita otomatis nggak bisa menghubungi orang luar kan. Yang bisa kita hubungi cuma keluarga dekat kan. Atau misalnya mungkin dia kecelakaan terus dia koma atau dia bener-bener tepar di rumah sakit selama berbulan-bulan. Bisa juga seperti itu. Pokoknya hal-hal yang akhirnya kamu bisa memahaminya 100% dan akhirnya kamu jadi bisa legowo, jadi ikhlas, jadi sembuh dari masalah tersebut, dari hal-hal yang bikin kamu jadi insecure kan. Kenapa kok gue di ghosting, salah gue apa, kurang gue apa, itu kan insecurity kan. Kamu bisa sembuh dari itu semua karena akhirnya kamu tahu, kamu akhirnya paham. Jadi informasi ini yang akan datang di Desember buat saya ini adalah berita baik. Oke? So, sekarang kita lihat energi yang ketiga, yang terakhir ya. Kartu yang keluar adalah falling, jatuh, the tower, dengan klarifikasi the tower, dan Knight of Cups. Ini orang lain juga nih yang saya rasakan. Tapi ini orang baru yang saya rasakan ya, terlepas dia cewek atau cowok. Ini bisa jadi ya, di energi yang ketiga ini ada orang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Karena jatuh kan, falling, jatuh, the tower, mengagetkan. Tapi bukan sesuatu yang buruk karena kartu terakhir yang keluar adalah Knight of Cups, energi yang datang membawa cinta gitu loh. Jadi bisa dibilang di Desember siap-siap aja. Tiba-tiba ada seseorang yang saya rasakan sih seseorang yang baru ya. Kamu mungkin nggak kenal sebelumnya, mungkin mungkin dia cinta pada pandangan pertama kepada kamu, bisa juga seperti itu. Terus dia langsung memberanikan diri untuk maju, untuk bergerak ke arah kamu. Pisces, mau nggak jalan sama gue, mau nggak kencan sama gue, mau nggak jadi pacar gue, misalnya seperti itu. Jadi yang saya rasakan tuh seperti ngagetin buat kamu, tapi bagus. Jadi kagetnya tuh enak gitu. Kalau kagetnya nggak enak kan berita buruk jadi kan. Tapi di sini kayak kamu dapet double berita baik, double good news gitu loh. Memang mengagetkan, nggak disangka-sangka. Tapi kalau ujung-ujungnya dia menawarkan cinta itu kan sesuatu yang bagus. Kalau ditanya selanjutnya kamu sebaiknya terima atau tidak cintanya dia, itu kan semua terserah dari Pisces. Tapi yang saya rasakan di sini ada kemungkinan di Desember seseorang yang baru kemungkinannya ini jatuh cinta sama kamu atau cinta pada pandangan pertama kepada kamu. Tapi juga diingat karena ini adalah reading umum, energi kolektif, bisa jadi kamu yang seperti itu. Pisces yang jatuh cinta sama seseorang pada pandangan pertama. Tiba-tiba jatuh cinta sama seseorang pada pandangan pertama. Oke? So, good luck Pisces, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.